Kita melihat kejahatan yang begitu luar biasa. Toko dibakar, mobil dibakar. Di Amerika, kejahatan juga bertambah. Mereka negara-negara Kristen. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembar Islam, saudara ikhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah cuplikan video dari dua orang pendeta yang dengan secara terbuka, dengan berani, dengan kejujurannya mengatakan bahwa Islam itu agama damai, Islam itu adalah agama yang aman, orang-orang muslim, orang-orang yang beragamakan Islam itu aman. Nah, sahabat Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana cuplikan video dari dua orang pendeta ini. Silakan. Kita melihat Eropa sudah jadi orang-orang yang tidak beragama Kristen, sebagian besar. Gereja-gereja sepi, betul, khususnya dari kalangan Protestan. Kita melihat kejahatan yang begitu luar biasa. Baru-baru ini di Eropa, karena rasial, toko dibakar, mobil dibakar. Coba saudara, di Amerika kejahatan juga bertambah. Di Australia kita saksikan waktu rasialisme kemarin, orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa dipukul, digebuk di pinggir jalan. Cuma lihat orang-orang tidak bermoral. Mereka negara-negara Kristen, tapi kekristenan tidak mengubah masyarakatnya. Mereka punya sekolah-sekolah tinggi teologi yang bagus, tetapi sarjana, magister, doktor teologinya tidak memberkati dan tidak mengubah masyarakat. Ada yang salah. Nah, sahabat saudara ikhwan fillah, itulah sebuah kejujuran di seorang pendeta yang mengemukakan bahwa agama Kristen sudah mulai ditinggalkan, bukan hanya di Indonesia tetapi di Eropa. Nah, sahabat ikhwan fillah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena orang-orang yang mencoba memperdalami agama Islam, mereka menemukan adanya kedamaian di dalam diri dan lingkungannya. Nah, sahabat ikhwan fillah, jadi orang-orang yang berpikir cerdas, yang memakai hati dan akal pikirannya, memutuskan masuk ke dalam agama Islam. Inilah kejujuran dari seorang pendeta, dan beliau menyebutkan apabila orang-orang Kristen semakin bertambah banyak, ini akan menambah kekacauan. Kurang lebih seperti itu. Dan kita akan menyimak sebuah cuplikan video dari seorang pendeta lagi yang mengemukakan bahwa agama Islam itu lebih baik dari agama Kristen, atau orang-orang yang menganut agama Islam itu lebih baik daripada orang-orang yang menganut agama Kristen. Kurang lebih seperti itu. Mari kita simak cuplikan video dari seorang pendeta ini. Silakan. Baik minoritas, Bapak Ibu, lebih baik. Doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei, cek di
penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Ini Yudas P. keluarga. Ini keluarga Yudas Iskariot. Nah, sahabat saudara Alhamdulillah, inilah sebuah cuplikan video dari pendeta yang kedua, yakni pendeta Mel Ato, yang menyebutkan bahwa apabila Kristen menjadi agama mayoritas, ini akan tambah parah. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidakamanan atau ketidakdamaian di dalam agama Kristen atau penganut agama Kristen itu sendiri. Beliau menyebutkan, lihatlah di Eropa, lihatlah di bagian barat, negara bagian barat, agama mayoritas Kristen ini kacau. Karena seringkali orang-orang yang melakukan kekerasan, orang-orang yang seringkali melakukan kekacauan itu adalah agama Kristen, orang-orang yang menganut agama Kristen. Dan juga beliau menyebutkan, lihatlah di penjara orang-orang yang melakukan korupsi, orang-orang yang melakukan kejahatan itu mayoritas adalah penganut agama Kristen. Dengan kata lain, apabila agama Kristen beliau sebutkan menjadi sebagai mayoritas dalam satu negara, bahkan di dalam satu desa atau satu kampung, itu tidak akan damai, itu tidak akan memberikan ketenangan. Lain halnya dengan agama Islam. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, bagi kita selaku agama Islam, khusus ya untuk agama Islam, untuk saudara kita yang beragamakan Islam, kita patut bersyukur karena agama Islam ini mengajarkan adanya adab tata krama, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam agama kasih sayang. Islam tidak mengajarkan kebencian, Islam tidak mengajarkan kekacauan. Selain halnya dengan agama-agama yang seringkali melakukan kekacauan. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, adapun apabila kita melihat, apabila kita mendengar berita tentang agama Islam, orang-orang muslim yang melakukan kekacauan, orang-orang yang tidak memberikan ketenangan, itu adalah oknum-oknum atau agama atau orang-orang yang beragamakan Islam tetapi tidak memakai aturan agama Islam, tidak melakukan akhlak sebagaimana seorang muslim. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, itulah sebuah kejujuran dari dua orang pendeta yang secara tidak langsung menyebutkan bahwa agama Islam itu bagus sebagai mayoritas, karena apabila agama selain Islam, yakni agama Kristen, menjadi mayoritas, ini akan menjadi tambah kacau atau tidak akan memberikan kedamaian, ketenangan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.